Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baden Hadi Azwar dengan NIM 210101049, eh, kelas D dengan semester 6. Pertama-tama saya akan menjelaskan eh, eh, terkait terkait comprehensive review, yang dimana ini berada di chapter 9. Ini video ketiga ya guys ya, video terakhir. Baik, yang pertama di sini eh, kita disuruh menerapkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen dalam kontainer. Yang pertama, basis data PostgreSQL, API bot, Spring Boot API, dan React, eh, React, React UI hosted host with NGINX, yang dimana digunakan apa yang telah dipelajari sepanjang kursus ini untuk membuat dan memulai sekumpulan kontainer yang menghosting aplikasi dan sumber daya aplikasi terdiri dari UI dan API. API menggunakan database PostgreSQL untuk penyimpanan pesan pengguna. Nah, di sini hasilnya itu yang pertama, jalankan wadah dari gambar publik. Yang kedua, kelola siklus hidup kontainer. Yang ketiga, buat gambar kontainer yang efisien. Yang keempat, membuat dan menghasilkan gambar kontainer. Yang kelima, kelola komunikasi kontainer dan jaringan Postman. Yang keenam, memecahkan masalah kontainer. Yang ketujuh, menggunakan wadah penyimpanan. Sebagai pengguna pelajar di mesin stasiun kerja, gunakan perintah mulai lab untuk bersiap sistem untuk latihan ini. Perintah ini menyalin kode sumber aplikasi ke workstation dan memeriksa apakah Postman memiliki akses ke image yang diperlukan. Naskah lab terus mengevaluasi tujuan lab ini. Biarkan skrip tetap berjalan di jendela terminal dan menyelesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal baru. Setelah setiap tujuan, kembali ke evaluasi script lab untuk melihat apakah Anda telah berhasil menyelesaikan tujuan tersebut. Jika telah menyelesaikan tujuan, perintah lab akan meminta Anda untuk menjalankan fungsi, lalu selesai. Pertama-tama kita memulai labnya dulu. Setelah kita memulai labnya, lalu script menyalin aplikasi dan file terkait ke direktori, di mana direktorinya itu adalah comprehensive review. Dan spesifikasinya buat dua jaringan Postman bernama Beeper Backend dan Beeper Frontend yang DNS-nya diaktifkan. Terus buat kontainer database PostgreSQL yang cocok dengan kriteria berikut. Yang pertama, gunakan Lthings Container Regis OCP4 example. Terus gunakan package DB untuk nama kontainer, kemudian hubungkan kontainer ke jaringan package backend, lalu lampirkan volume baru bernama package data ke direktori, di mana itu sebagai wadah, dan paskan variabel berikut kontainer ke kontainer. Di sini ada name, postgre, value beeper, name, postgre SQL password, name, postgre database. Terus buat gambar kontainer untuk API yang cocok dengan kriteria berikut. Yang pertama, build multi tahap dengan image pembangunan untuk kompilasi aplikasi Java. Kemudian tahap pembangunan harus melakukan tindakan sebagai berikut.
gunakan gambar prestik registry OCP4 sebagai wadah. Gambar ini digunakan dalam home, boss sebagai direktori kerja. Terus ini salin konten directory host backend. Terus gunakan perintah paket npm min s setting xml untuk membuat tahap eksekusi harus melakukan tindakan sebagai berikut. Gunakan gambar kontainer salin file binary package. Jalankan perintah Java minjar beeper untuk mulai API beeper. Tandai gambar dengan package API v1. Terus buat kontainer untuk API yang cocok dengan kriteria berikut. Gunakan gambar package API v1 yang Anda buat. Gunakan beeper API, nama kontainer. Berikan variabel lingkungan dengan wadah bernama dbhost dengan package db sebagai nilainya. Hubungkan kontainer ke jaringan package backend dan package frontend. Buat gambar kontainer untuk beeper UI yang sesuai dengan kriteria berikut. Untuk build multi tahap dengan menggambarkan pembangunan untuk kompilasi aplikasi, tahap build harus melakukan tindakan sebagai berikut. Yang dimana kita diperintahkan untuk gunakan wadah registry OCP4. Terus buat wadah untuk beeper UI dengan sesuai kriteria berikut. Gunakan gambar, gunakan package, lalu port container 8080 ke port host 80, hubungkan kontainer ke jaringan package front end. Dengan ketika kontainer berjalan dan konfigurasi dengan benar, UI tersedia di http localhost 8080. Klik div baru untuk membuat pesan yang tetap ada setelah restart atau membuat ulang wadahnya. Yang pertama, di sini buat jaringan portman package backend dan front end. Buat titik 1.1 ini kita membuat jaringan portman backend. Nah, di sini kita buat portman untuk backend-nya, kemudian kita buat untuk front end-nya. Habis untuk front end-nya kita buat untuk beeper datanya. Setelah untuk beeper datanya, kita disuruh membuat wadah fullstack SQL dengan pagar db beeper db sebagai namanya. Pasang volume beeper data ke direktori, yang dimana direktorinya itu ada var lib package SQL data di directory dalam kontainer. Habis itu setelah kita melakukan buat wadah SQL-nya, kemudian yang ketiga buat wadah untuk beeper API dengan menggunakan kontainer khusus, yang dimana aplikasi tersedia di beeper backend directory. Nah, di sini kita membuat buat theme dengan cara theme container file. Kita buat container file untuk kontainernya yang di dalam kontainernya di container file ini. Habis itu buat gambar kontainer untuk API dan gunakan beeper API v1 sebagai tag, yang dimana kita menggunakan perintah portman spasi build spasi mint spasi beeper
/API titik 2 v1 spasi dot. Nah, ini memakan waktu sekitar 35 menit. Kita percepat saja. Ini hasil dari 3.3. Nah, setelah selesai membuild kontainer pada Podman di Viper API v1, kita lanjut ke 3.4 yang dimana membuat kontainer yang cocok dengan spesifikasi Viper API dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Dimana di sini perintahnya. Setelah itu hasil dari runningnya. Habis itu kita lanjut ke langkah keempat, yang dimana kita diperintahkan untuk membuat wadah untuk Viper UI dengan menggunakan kontainer file khusus, yang dimana aplikasi tersedia di direktori Viper UI. Nah, di sini kita akan membuat isi dari direktori Viper UI, yang dimana perintahnya itu mengarahkan ke direktori, yang dimana perintahnya adalah cd spasi slash. Nah, di sini direktori dari Viper UI-nya. Kemudian kita membuat kontainer, yang dimana kontainernya itu menggunakan perintah vim container file, yang dimana isinya itu adalah ini, isi dalam kontainer tersebut. Kemudian setelah 4.2 kita lanjut ke 4.3, yang dimana 4.3 ini membuat gambar kontainer untuk UI dan gunakan package UI v1 sebagai tag, yang dimana perintahnya itu podman spasi bool spasi mint spasi Viper UI titik 2 v1 spasi dot. Membutuhkan hampir 30 menitan juga. Ini hasil installingnya. Terus kita lanjut ke 4.4, yang dimana membuat wadah yang sesuai dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag dibangun pada langkah sebelumnya seperti tadi. Kemudian kita di 4.5 ini secara opsional akses UI dengan menggunakan browser web dan menginvestigasi dengan cara HTTP tersebut localhost 8080. Oke, nah inilah hasil dari langkah-langkah yang ada di 9.2. Nah, di 4.5 ini kita disuruh menunjukkan daftar pesan yang dibuat pengguna. Untuk membuat pesan baru, klik bib baru. New bib. Kita klik bib. Nah, di sini sudah bisa membuat pesan baru, yang dimana ada username, ada komen, dan sebagainya. Oke, kita cancel saja. Nah, sebagai bonus dari project chapter 9.2 ini sampai sini. Ya.
Untuk menyelesaikan proyeknya, yaitu kita cek dari sini. Di sini kita bisa lihat filenya itu 0, passingnya itu 13. Kita bisa selesaikan dengan perintah Y. Kita tunggu beberapa saat, kemudian pindah ke, kita lihat. Bentar. Oke, sudah selesai. Kemudian kita finish labnya. Copy, Ctrl V, Enter. Baik, mungkin sekian dari penjelasan saya dari project chapter 9.2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.